Peran hati dalam tasawuf. Pengertian tasawuf secara etimologi. Secara etimologi, tasawuf berasal dari kata sufah, yang berarti serambi tempat istirahat. Serambi itu menunjuk ke salah satu tempat di emperan Masjid Nabawi. Tempat tersebut seringkali digunakan untuk istirahat orang-orang yang belum memiliki tempat tinggal. Orang tersebut mendapat panggilan sebagai ahli sufah karena serambi Masjid Nabawi sebagai tempat tinggal mereka. Pengertian tasawuf secara terminologi. Menurut salah seorang tokoh tasawuf yang berasal dari Baghdad, tasawuf memiliki arti sebagai sikap mengambil sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah. Syekh Abul Hasan Ash-Shadzili merupakan seorang syekh yang berasal dari Afrika Utara dan terkenal dengan tarekat Syadzili. Beliau sebagai seorang pelaku tasawuf mendefinisikan tasawuf sebagai proses praktik dan latihan diri dengan melalui cinta yang mendalam untuk beribadah dan menempatkan diri ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian tasawuf secara umum yaitu tasawuf merupakan bentuk latihan dengan kesungguhan untuk dapat membersihkan jiwa. Semua dilakukan untuk bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu di kehidupan ditunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tasawuf sangat berkaitan erat dengan perbaikan akhlak, membangun spiritualitas, kemudian sikap zuhud dalam hidup dan menjauhi perkara dunia. Menurut Al-Ghazali, hati atau qalb mampu meraih ilmu tentang menyaksikan wujud-wujud spiritual. Menurutnya, ketika manusia mengenal hatinya, maka ia mengenal dirinya, sehingga niscaya ia mengenal sifat-sifatnya, serta mampu menyingkap segala sesuatu. Hati menjadi setan manakala menjadi kotor, dan menjadi seperti malaikat manakala menjadi suci. Maka hati memiliki potensi untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, seorang sufi dapat meraih ilmu mengenai banyak hal tanpa melalui proses belajar dan usaha, melainkan dengan ketekunan dalam ibadah dan zuhud terhadap dunia. Hati mampu meraih ilmu yang lebih tanpa usaha dan dalil yang disebutkan ilham yang muncul di hati yang suci, meskipun tidak melalui proses belajar. Jadi, peran hati sangatlah mempengaruhi seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati mampu mengenali dan mengetahui segala sesuatu berhubungan dengan Tuhan. Dengan hati, kita dapat mengetahui sesuatu tanpa proses belajar, melainkan dengan menyucikan hati, menyucikan diri, menghapus sifat-sifat tercela dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad Mubarak menyebut qalb berfungsi sebagai alat untuk memahami realitas dan nilai-nilai serta memutuskan suatu tindakan, dan Ahmad Mubarak menyebut 8 potensi qalb antara lain. 1. Hati itu bisa berpaling. 2. Merasa kecewa dan kesal. 3. Secara sengaja memutuskan untuk melakukan sesuatu. 4. Berprasangka. 5. Menolak sesuatu. 6. Mengingkari. 7. Dapat diuji, dapat ditundukkan, dapat diperluas dan dipersempit. 8. Bahkan bisa ditutup rapat. Dalam sebuah hadis bahwa hati menjadi standar baik dan buruk dari jasmani manusia, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika kondisinya baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika rusak, maka rusaklah seluruh badan. Ingatlah, dia adalah hati." Satu hadis lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kaya itu bukanlah karena banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya hati." Menurut penjelasan Al-Ghazali menjelaskan, 1. Bahwa hati bermakna ganda. Pertama, hati adalah daging yang diletakkan dalam dada sebelah kiri. Dalam daging tersebut terdapat lubang, dan dalam lubang tersebut terdapat darah berwarna hitam yang menjadi sumber ruh. Hati semacam ini juga terdapat pada jasad binatang.
Kedua, sesuatu yang halus bersifat ketuhanan atau Rabbaniyah, ruhani atau ruhaniyah, dan memiliki kaitan dengan ruh. Hati ini merupakan hakikat manusia. Poin kedua, hati mampu meraih ilmu tentang dan menyaksikan wujud-wujud spiritual. Yang pertama, ketika manusia mengenal hatinya, maka ia mengenal dirinya, sehingga niscaya ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal sifat-sifatnya serta mampu menyingkap segala sesuatu. Yang ketiga, hati akan menyesal manakala menjadi kotor dan akan bahagia manakala menjadi suci dan dekat dengannya. Yang keempat, hati menjadi seperti setan manakala menjadi kotor dan menjadi seperti malaikat manakala menjadi suci. Yang kelima, hati dapat meraih ilmu mengenai banyak hal manakala ia memiliki sifat-sifat robbaniyah dan hikmah. Dan yang terakhir, hati akan menjadi suci ketika dihiasi oleh sifat-sifat ilahi, cahaya iman, dan hikmah, sehingga hati akan menjadi cermin yang bercahaya cemerlang, dan akhirnya hati akan meraih khasyf yang membuatnya dapat memperoleh kebenaran, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu menyingkap hakikat agama. Poin ketiga, 5 penyebab hati gagal meraih ilmu. Yang pertama, kekurangan hati. Yang kedua, hati menjadi kotor akibat mengikuti hawa nafsu sehingga selalu berbuat maksiat dan perbuatan keji. Yang ketiga, hati dipalingkan dari kebenaran karena tidak mau mencari kebenaran dan mengarahkan pikiran kepada hakikat ilahiyah. Yang keempat, terhijab karena banyak taklid dan tunduk kepada prasangka meskipun telah mampu mengekang hawa nafsu. Dan yang terakhir, kebodohan dalam mengetahui arah kebenaran akibat penyelewengan ilmu dan tidak mengetahui manfaat pencarian ilmu.